Langit senja di desa kecil. Senja merayap perlahan di ufuk barat, melukis langit dengan warna jingga keemasan. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau, seorang anak lelaki duduk di bawah pohon beringin. Matanya menatap lembaran buku tua yang mulai lapuk. Ia adalah Budi, bocah cerdas yang selalu ingin tahu. Rumahnya sederhana, berdinding anyaman bambu dengan atap seng yang mulai berkarat. Di dalamnya, Pak Dharma dan Bu Siti, orang tua Budi, tengah duduk di depan tungku api, menghangatkan diri setelah seharian bekerja di sawah. "Ibu, aku ingin tetap sekolah," kata Budi lirih, menatap kedua orang tuanya dengan harapan. Pak Dharma menghela napas panjang, tatapannya sendu. "Nak, bukan kami tak ingin kau sekolah. Tapi uang kita bahkan tak cukup untuk makan sehari-hari. Kami tak sanggup lagi membayar biaya sekolahmu." Malam itu, Budi duduk termenung di beranda rumah, menatap langit penuh bintang. Ia menutup bukunya dengan perlahan, lalu memejamkan mata. Ia tahu, hidupnya akan berubah. Tapi ia tidak ingin menyerah. Hari-hari berlalu. Meskipun tidak lagi bersekolah, semangat belajar Budi tak pernah padam. Setiap pagi, setelah membantu ibunya menimba air atau mengangkut hasil panen ke pasar, ia pergi ke perpustakaan desa. Perpustakaan kecil itu hanya memiliki rak buku yang berdebu dan kursi kayu reyot, tetapi bagi Budi, tempat itu adalah harta karun. Buku apa saja ia baca, tentang tumbuhan, bintang, bahkan buku pelajaran yang seharusnya lebih tinggi dari usianya. Ia menyerap setiap kata seperti tanah kering yang menyambut hujan pertama. Siang hari, ia duduk di bawah pohon, membaca dengan khusyuk. Kadang-kadang, anak-anak lain di desa mendekatinya. "Apa yang kau baca, Budi?" tanya Siti, gadis kecil yang sering mengamatinya. "Buku tentang bintang," jawab Budi bersemangat. "Kau tahu? Cahaya bintang yang kita lihat malam ini mungkin berasal dari jutaan tahun yang lalu." Anak-anak lain ternganga. Sejak saat itu, setiap sore, Budi mulai mengajari mereka membaca dan berhitung. Mereka berkumpul di bawah pohon, mendengarkan cerita-cerita dari buku yang Budi baca. Suatu hari, sawah Pak Hasan, petani tua di desa, diserang hama. Tanaman padinya layu sebelum sempat dipanen. "Kalau begini terus, aku bisa bangkrut," keluh Pak Hasan di warung kopi desa. Budi yang kebetulan mendengar percakapan itu teringat sesuatu dari buku yang pernah ia baca. Dengan hati-hati, ia menghampiri Pak Hasan. "Pak, saya pernah membaca kalau campuran air bawang putih dan cabai bisa mengusir hama tanpa harus memakai pestisida mahal," ujarnya penuh keyakinan. Pak Hasan menatap bocah itu ragu. Namun, tidak ada salahnya mencoba. Ia mengikuti saran Budi, dan seminggu kemudian, hama-hama mulai berkurang. Pak Hasan menepuk bahu Budi. "Kau anak yang pintar, Nak. Ilmu yang kau pelajari ternyata bisa menyelamatkan banyak orang." Sejak itu, banyak orang di desa mulai datang kepada Budi, menanyakan berbagai hal. Ia bukan hanya anak yang suka membaca, tetapi juga harapan bagi mereka. Suatu hari, seorang pria berjas rapi turun dari mobil mewah yang berdebu di tengah desa. Ia adalah Pak Arif, seorang pengusaha sukses yang dulunya berasal dari desa itu. Saat berkeliling, ia melihat seorang anak duduk di bawah pohon, membaca dengan serius. Pak Arif mendekatinya. "Apa yang kau baca?" tanyanya ramah. Budi mengangkat wajahnya. "Buku tentang bintang dan planet, Pak." Pak Arif tersenyum. Ia mengobrol dengan Budi dan semakin kagum dengan kecerdasan bocah itu. "Kau ingin sekolah lagi?" tanyanya. Mata Budi berbinar. "Lebih dari apapun, Pak." Keesokan harinya, Pak Arif mendatangi rumah Budi.
Ia berbicara dengan Pak Dharma dan Bu Siti, menawarkan beasiswa penuh untuk Budi hingga ke perguruan tinggi. Benarkah, Pak? Suara Bu Siti bergetar. Air matanya jatuh. Pak Arif mengangguk. Anak ini punya masa depan. Ia hanya butuh kesempatan. Malam itu, untuk pertama kalinya, Budi menangis. Tapi kali ini, bukan karena kesedihan. Budi kembali bersekolah dengan semangat membara. Ia belajar lebih giat dari siapapun, dan prestasinya terus bersinar. Setelah lulus SMA dengan nilai terbaik, ia diterima di universitas ternama di kota. Di kampus, ia semakin berkembang. Ia mendalami teknologi pertanian, mengingat bagaimana para petani di desanya sering mengalami gagal panen. Ia ingin mencari solusi agar mereka bisa bertahan. Bertahun-tahun kemudian, Budi lulus dengan predikat cum laude. Namun, ia tidak lupa pada kampung halamannya. Suatu pagi, sebuah mobil berhenti di depan balai desa. Dari dalamnya, seorang pemuda turun. Ia bukan lagi bocah kecil yang membaca di bawah pohon, tetapi seorang sarjana yang siap mengubah nasib desanya. Dengan bantuan Pak Arif dan beberapa investor, ia mendirikan sekolah gratis untuk anak-anak miskin di desa. Ia juga memperkenalkan teknologi pertanian modern kepada para petani, membantu mereka meningkatkan hasil panen tanpa harus bergantung pada pupuk mahal. Kini, di tengah desa, berdiri sebuah sekolah dengan perpustakaan penuh buku. Budi berdiri di depannya, mengenang perjalanan hidupnya. Ia tersenyum. Dari asa ke asa, gumamnya. Ia tahu, perjuangannya telah membawa harapan baru. Tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk seluruh desanya.